berkorban demi keutuhan kau dan aku. Oke, selamat datang Mas Oke, Yayan. Saat duduk ya. Yoi, Habis dari mana tadi? dari rumah mas, dari kos. Dari kos. Iya dari kos. Oh, sekarang masih kuliah kan? Ya, Udah semester berapa? ya semester tua lah, semester 8, 7 lah. Ya sama lah ya. Karena kita kan seumuran. Iya, kita seangkatan kan ya. Mm-mm. Nah, biasanya kalau luang kamu ngapain aja sih? Pengalaman kuliah yang Ya, kocak. keren sih. Ya, nggak semua orang bisa kayak kuliah sambil kerja gitu kan. Ya, Dan yang penting selama kamu nyaman aja juga nggak apa-apa. ya. Oke, seperti yang kita obrolin di chat sebelumnya ya. Kan tadi sebelum datang ke sini kita ngechat dulu ya. Mm-mm. Kita kan di sini agendanya mau konseling ya. Mm-mm. Sebenarnya kamu udah pernah ikut konseling belum sih? Belum sih mas, ini baru pertama kali kebetulan. Oh, pertama kali. Ya, Oh iya, kalau gitu thank you banget ya di sini kamu berarti udah mencoba untuk setidaknya pertama kalinya lah untuk mau konseling gitu loh, apalagi sama saya. Saya sangat senang banget gitu. Terima kasih juga udah sempat hadir di sini. Hujan-hujannya, ini lagi hujan ya. Iya, iya sih. Di sekitar UNES ini lagi hujan sih. Ya, tadi kita sempat jajannya agak awal, cuman emang aku juga baru balik juga tadi habis dari kampus kan. Iya sih. Aku juga ikut part time tadi habis balik juga dari kampus hujannya, jadi agak mundur, sorry banget ya. Nggak apa-apa sih mas. Kebetulan juga luang. Daripada Iya. besok kan weekend, jadi Iya. mau nggak mau harus ngisi part time sih. Oke, dan aku sangat mengapresiasi itu kamu udah menyempatkan hadir di sini. Mm-mm. Dan seperti biasa, karena ini sesi pertama kamu ikut konseling, Mm-mm. mungkin akan saya jelasin sedikit aja, singkat padat jelas tentang apa itu konseling ya. Jadi intinya di sini kita akan ngobrol, kita akan diskusi, diskusi di mana diskusi yang solutif, diskusi yang mensejahterakan orang yang datang ke sini. Artinya kamu. Nah, Oke mas. di Oke. sini obrolan apapun yang kita obrolin di sini itu akan saya jamin kerahasiaannya. Jadi Mas Yayan tuh nggak usah khawatir obrolannya tersebar luas atau apa, karena saya di sini kan sebagai konselor ya, saya punya kode etik yang memang harus saya patuhi di sini supaya untuk menjaga identitas dan rahasia konseling saya. Nah, jadi Mas Yayan bisa nyampein, saya harap bisa lebih terbuka, bisa apapun lah yang pengen disampaikan, sampaikan aja. Di sini waktunya paling tidak 40 menit. Nah, Oke. 40 menit ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi Oke. bisa jadi ini adalah sesi pertama sekaligus sesi terakhir untuk konseling. Oh, Jadi oke. saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam 40 menit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita akan kerja keras lah di sini lah. Tapi santai aja, suasana santai aja, kerja keras. Sebenarnya ada yang ditanyakan dulu. Kalau 40 menit itu kita fokus ke masalah atau gimana mas? Oh ya, jadi intinya kita konseling, kita ngalir aja. Oke, ngalir kayak natural gitu ya? Iya. Oke. Di sini kita akan berfokus pada solusi ya. Mm-mm. Kita akan fokus pada solusi. Pasti dengan Mas Yayan hadir di sini, memutuskan untuk hadir konseling, pasti ada harapan dan tujuan yang ingin dicapai ya kan? Ya benar. Nah, kalau gitu coba Mas Yayan sampaikan aja, dengan Mas Yayan hadir di sini, apa sih yang menjadi harapannya Mas Yayan dengan ikut konseling sama saya? Kebetulan saya kan dari sini tuh kan saya part time dari Sragen ya kan, rantauan dari Sragen itu part time, mau nggak mau keluarga itu nggak mampu, jadi mau nggak mau harus nutup dengan part time ini. Tapi harapannya di sini aku datang ya harapannya gimana caranya buat ngatur waktu itu sih mas. Oke, jadi karena Mas Yayan ini yang ikut part time, terus juga merantau jauh dari orang tua, jadi ya wajar ya butuh yang namanya teman ya. Ya. Apalagi lingkungan juga sering ngajak main Ya, gitu. Tapi endingnya karena Mas Yayan juga sekarang sedang di semester akhir, dimana juga saya juga ngerasain sendiri ya, dimana sibuk-sibuknya skripsi, sibuk-sibuknya tugas akhir. Nah itu yang bikin keteteran juga ya. Iya benar. Bikin keteteran. Jadi yang ingin dengan Mas Yayan hadir di sini, Mas Yayan tuh ingin bisa lebih fokus
mengerjakan skripsi dan gimana caranya bisa mengatur waktu antara main dengan skripsi itu ya. Baik nongkrong, part time sama skripsi itu tuh bagi waktunya biar idealnya gimana sih Mas? Oke, sebelumnya saya pengen tanya dulu, karena di sini tujuannya Mas Yayan ingin bisa mengatur waktu. Saya pengen tanya, kalau saya kasih skala dari skala 1 sampai 10 nih ya, seberapa yakin Mas Yayan yakin dengan kemampuan diri sendiri dalam mengatur waktu? Seberapa hebat lah takarannya Mas Yayan dalam mengatur waktu? Kalau angka 1 ini artinya susah banget buat ngatur waktu, artinya sangat bermasalah ini. Kalau angka 10 Mas Yayan tuh artinya udah bisa manage waktu dengan baik, semuanya ke cover dengan baik. Mungkin kalau dikira-kira ya angka 6 lah Mas, 6. Angka 6. Apa yang membuat Mas Yayan bisa menyampaikan Mas Yayan ada di angka 6 itu? Jadi tadi sebenarnya biar kalau dibilang bisa aja ya, cuman ya emang kewalahan ya istilahnya. Iya, itu bener, itu kata yang tepat ya, kewalahan. Kalau tadi Mas Yayan bilang saat ini ada di posisi 6 ya. Kira-kira harapan Mas Yayan, keinginan Mas Yayan itu pengen ada di posisi berapa yang ingin ditargetkan? Angka 1 sampai 10 tadi. At least 8 lah Mas, 8. Cukup oke 8. Bisa angka di 8 udah merasa oke ya? Iya, itu cukup sih menurutku. Lalu apa yang membedakan Mas Yayan ketika di posisi 6 sekarang ini, ketika Mas Yayan ini nanti sudah ada di posisi 8, apa yang mencirikan Mas Yayan udah ada di posisi 8 nantinya? Apa bedanya sama yang sekarang? Menurutku angka 8 itu kan kita bisa ngatur waktu, dan kata-kata kewalahan atau keteteran ini nggak kerasa lagi gitu loh Mas menurutku. Bisa lebih dispesifikkan lagi, misal ciri-cirinya Mas Yayan udah ada di angka 8 nih, yang Mas Yayan tim bakal yang kayak gimana sih? Misal Mas Yayan bakal lebih begini, kalau aku udah di angka 8 tuh aku bakal begini loh, begini. Biasanya Pak, menurutku di angka 8 itu aku lebih ke ngatur waktu sama antara nongkrong, part time, sama skripsi. Itu tuh dibagi tergantung prioritasnya. Jadi yang Mas Yayan sampaikan tadi, kalau Mas Yayan ada di posisi 8, artinya Mas Yayan bisa mengatur mana sih yang jadi prioritas untuk dilakukan lebih dulu, mana yang bisa jadi prioritas untuk dilakukan hari ini atau bisa dilakukan besok. Jadi intinya ketika Mas Yayan sudah ada di posisi 8, Mas Yayan bisa mengatur prioritas itu. Mas Yayan sadar atau enggak, apa yang baru aja Mas Yayan sampaikan itu merupakan solusi dari Mas Yayan itu sendiri loh. Mas. Bentar. Ini ya, kita coba recall ya. Tadi saya bilang Mas Yayan saat ini ada di posisi 6 kan? Nah, terus targetnya Mas Yayan ada di posisi 8. Apa yang membedakan Mas Yayan ketika ada di posisi 6 terus di posisi 8 sekarang? Bedanya jelas. Kalau Mas Yayan ada di posisi 8, Mas Yayan udah bisa memilah-milah lah mana yang harus dilakuin, mana yang nggak perlu, mana yang harus dilakuin sekarang atau mungkin dilakukan besok. Jadi yang menurut Mas Yayan sekarang, coba apa kira-kira hal apa yang kira-kira bisa membantu Mas Yayan bisa supaya ada di posisi 8? Hal-hal yang bisa membantu. Ya kayak tadi kita bisa nentuin prioritas kita, nentuin. Ya, tadi bener banget tadi apa yang kamu sampaikan, bahwa memang kita juga harus sadar diri, nggak harus semua yang ada di depan mata kita tuh harus kita penuhi. Ya silahkan ngomong gitu. Harus kita penuhi. Sorry ya. Bapak emang sengaja kan ini buat kamu. Nggak semua yang harus itu tuh harus kita penuhi semua. Teman-teman ngajak nongkrong harus kita turuti semua. Kita kan juga punya kehidupan sendiri kan. Benar kan. Nah, dengan tadi sebenarnya Mas Yayan sudah dapat solusinya, apa yang kira-kira bisa membantu Mas Yayan untuk mencapai apa yang diharapkan itu tadi kan. Karena harapan Mas Yayan itu kan dari awal ingin bisa membagi waktu kan. Benar. Ingin bisa membagi waktu dan supaya skripsinya selesai tapi juga nggak ketinggalan mainnya. Iya benar sih. Main kan nggak harus sering-sering juga kan. Yang penting bisa main. Asalkan. Soalnya kalau fokus sama skripsi itu terlalu gitu Mas, kayak
Iya, benar banget. Tegang gitu loh, nggak seru. Menurut Mas Yan, apa yang sudah kita bangun tadi, Mas Yan bisa ngelakuin nggak? Menurutku pelan-pelan bisa sih Mas, tapi pelan-pelan Ya, banget. it's okay, nggak apa-apa. Yang penting ada progres gitu loh. Butuh penyesuaian juga sih. Ya, lebih baik kamu mulai dengan langkah yang kecil, nggak harus dengan satu langkah yang besar, asalkan kamu terus ada progres, terus berjalan ya, nggak mandek di satu tempat aja. Iya ya. benar sih. Lalu gimana ketika masalah ini muncul lagi? Kira-kira masalah Mas Yayan tuh ngerasa kurang fokus, kurang bisa mengatur waktu lah. Kira-kira terjadi lagi masa ini. Apa yang kira-kira bisa Mas Yayan lakukan untuk mencegah hal ini itu terjadi lagi? Yang pertama menurutku ya Mas, berat sih. Ya benar apa yang kamu sampaikan itu benar banget, dan aku setuju banget dengan apa yang kamu bilang tadi, bahwa kita harus selalu mengingat tujuan kita ada di sini itu untuk apa ya kan. Gak mungkin kita kuliah cuma hahaha nongkrong Iya kan, habisin iya. duit orang tua kan, gak mungkin. Ya ibaratnya kita tetap menuhin tanggung jawab, cuman nggak terlalu serius gitu kan tanggung jawab. Kita kalau fokus dari tanggung jawab terus, kita kan kayak ibaratnya tertekan kan. Jadi Seperti yang kayak tadi saya bilang, yang penting kan ada progres tiap harinya. Nggak harus kamu harus lari terus tiap hari kan juga namanya capek. Oke, mungkin saya akan rangkum sedikit lagi, rangkum keseluruhan hasil diskusi kita ya. Ini menarik nih karena udah ada progres segala macam. Di awal tadi kamu cerita menjelaskan bahwa kamu ikut part time, ikut part time, terus lagi sibuk skripsi, terus ada ajakan main dari teman-teman, nongkrong dan segala macam, dan kamu merasa hilang fokus lah. Dan tadi kamu udah menyampaikan kamu bisa buat skala prioritas, mana sih yang kira-kira harus saya lakuin lebih dulu, mana sih yang lebih penting untuk dilakuin di kondisi sekarang. Dan apabila situasi tadi itu muncul lagi, yang penting selalu ingat tujuan kita ada di sini itu untuk apa. Selalu ingat orang tua di rumah yang membiayai kita kuliah ya. Ya benar itu sih. Itu keren banget. Dan mungkin ini ya, tadi kalau saya tanya skala 6 ya, tadi skalanya 1 sampai 10, 6. Untuk sekarang ini, yang saat ini ya, yang Mas Yayan rasakan, Mas Yayan ada di peringkat berapa? Skala berapa? Menurutku kalau nggak ada praktek itu nggak bakal berubah sih skalanya Mas. Maksudku sama kalau untuk belum dilakuin jadi ya tetap 6 sih. Menurutku itu prinsipnya sih. Nggak apa-apa, tetap 6, tapi yang penting kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Tahu caranya biar agak lebih baik lah. It's good. Itu keren banget. Dan mungkin terakhir bisa tolong sampaikan apa kesan kamu selama ikut konseling dengan saya, kesan kamu kali ini selama berkonseling. Minum ya. Ya oke Mas, silakan. Pesannya tuh seru ya, karena kita bisa breakdown masalah sesuatu gitu, masalah seseorang dengan berbagai keadaan. Kita bisa tahu perspektif dari konselor juga kan, bisa paham. Itu sih Mas. Saya juga ngerasa senang, Mas Yayan ngerasa seperti itu ya. Dan mungkin saya ingin mengklarifikasi aja ya. Tadi kamu bilang saya di sini tahu apa yang kamu butuhin. Sebenarnya itu enggak. Oh enggak. Yang tahu apa yang kamu butuhkan itu sebenarnya adalah kamu sendiri. Di sini saya perannya adalah tidak tahu apa-apa loh. Dari kalau kamu kalau kamu ngeh. Di sini sebenarnya yang dari awal yang bangun solusi, yang nyampain tujuanmu apa, yang bangun solusi, yang memantik. Saya ini hanya memantik aja. Yang menyampaikan itu kamu sendiri. Oh iya Mas. Ya, kan tadi yang bilang saya harus ini begini, saya harus mengatur prioritas kan kamu sendiri ya. Oh iya ya. Ya sebenarnya tuh di sini saya hanya mendorong aja. Kadang dimana sebenarnya tuh kamu mampu, kamu tuh bisa menemukan solusinya. Ini aja kamu udah hidup sekitar berapa tahun? Iya 21 sih Mas. 21. Pasti ada banyak masalah kan yang kamu alami selama 21 tahun. Iya benar banget sih. Dan ini baru pertama kali datang ke konseling. Iya benar. Tapi aslinya sebelum-sebelumnya masalah itu juga tetap selesai kan? Iya, benar, yang kamu alami itu. Nah, artinya sebenarnya semua manusia itu mampu kok. Itu aja sih dari saya. Bisa kita akhiri sesi konseling ini. Ya bisa enggak? Setuju? Setuju. Udah capek juga sih saya. Duduk ya. Ya. Oke. Senang banget.
Dan terima kasih banget udah hadir di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, tapi bukan konteksnya konseling, konteksnya santai-santai aja. Ya. Enak sih ngobrol seperti Itu ini. aja. Saya terima kasih banget buat partisipasinya Mas Ian. Mas Ian keren banget hari ini. Oke. Thank you. Makasih Mas. Iya.